Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Bab maja'a fil fitan, yaitu bab tentang fitnah, ya. Al-fitan. Al-fitan jamak dari fitnah-fitnah, ya. Fitnah. Fitnah secara bahasa maknanya adalah ujian, ikhtibar. Secara bahasa namanya adalah al-ikhtibar atau ujian. Ya, ujian. Dan ini datang dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan berkata kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji, ya. Bahwasanya fitnah artinya apa? Ujian. Seperti juga dalam Al-Qur'an, ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Disebutkan bahwasanya fitnah diambil dari fatantu dhahaba bin nar, yaitu aku menguji emas dengan api. Yaitu kalau emas dibakar di api maka kelihatan kadar emasnya asli atau tidak, ada campurannya atau tidak. Maka dengan ditaruhnya emas di api maka akan kelihatan, ya, akan kelihatan yang benar atau yang palsu, ya. Oleh karenanya fitnah, ya, digunakan juga maknanya membakar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatnul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang ashabul ukhdud yang memfitnah orang beriman, laki-laki maupun perempuan, maksudnya membakari mereka. Ya, membakari mereka. Intinya secara umum fitnah artinya ujian. Terkadang fitnah datang juga dalam penggunaan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan hasilnya, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, karena fitnah itu bisa menimbulkan kesyirikan, bisa menimbulkan kekufuran, kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan, maksudnya kesyirikan. Dalam ayat yang lain, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, maksudnya fitnah itu adalah kekufuran, bukan fitnah, ya, bukan, ya. Fitnah itu maksudnya apa? Kekufuran, karena fitnah bisa menjerumuskan dalam kekufuran, ya. Seperti juga Allah sebutkan tentang makna-makna fitnah, seperti waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka agar tidak timbul fitnah, itu agar tidak ada kesyirikan. Jadi fitnah terkadang maknanya kufur atau syirik. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Siapa yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhalifun amrihi an yusibahum fitnah, akan ditimpa dengan fitnah, itu ditimpa dengan kesyirikan. Tapi fitnah maknanya secara umum adalah ujian, namun terkadang disebutkan fitnah untuk dampak dari fitnah seperti tadi apa? Kesyirikan dan kekufuran, seperti kesyirikan dan kekufuran. Demikian juga terkadang fitnah maknanya adalah kekacauan, seperti laqad yabtaghul fitnata min qablu. Sungguh mereka telah menginginkan kekacauan bagi kalian, ya. Orang-orang munafik ingin kekacauan di barisan kaum muslimin. Allah juga berfirman, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau orang munafik ikut perang bersama kalian, mereka tambah bikin ruwet dan mereka akan masuk di sela-sela kalian, ingin kalian terjerumus dalam fitnah, maksudnya dalam kekacauan. Oleh karenanya fitnah terkadang datang dengan makna kekacauan, tidak jelas kebenaran, kebatilan. Jadi
kacau. Itu namanya juga disebut dengan fitnah. Ini secara penggunaan kata fitnah. Baik, sekarang jadi maknanya ujian, terkadang disebutkan fitnah, dampak dari fitnah seperti kesyirikan dan kufuran, juga terkadang maknanya kekacauan. Adalah kerancuan, kekacauan atau kekacauan. Baik. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ketika membahas tentang fitnah di sini, beliau ingin menjelaskan bahwasanya banyak fitnah yang ketika menimpa seorang hamba akhirnya menjerumuskan dia dalam dosa besar. Dosa-dosa kecil dia bisa terjerumus gara-gara fitnah dalam dosa kecil, bisa dalam dosa besar seperti pembunuhan, dan bahkan bisa dalam kekufuran seperti terjerumus dalam keraguan, kesyirikan ataupun kekufuran, kemurtadan. Karena fitnah itu banyak macamnya. Ada fitnah yang menjerumuskan orang dalam dosa-dosa kecil, ada fitnah yang menjerumuskan orang dalam dosa besar seperti membunuh, ya, berdusta dan yang lainnya. Ada fitnah yang menyebabkan orang jadi ragu dengan agamanya, jadi syirik, bahkan jadi murtad. Dan ini disebabkan oleh fitnah. Oleh karenanya beliau bawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, yaitu ujian atau ya fitnah yang kekacauan yang semisalnya, yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, ya, tetapi juga menimpa orang-orang selain yang zalim, ya. Menimpa, oleh karenanya ketika terjadi kekacauan di suatu banyak maksiat, terkadang efeknya bukan cuma mengenai orang-orang zalim, bahkan juga efeknya mengenai orang-orang yang baik di antara mereka. Terutama ketika al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ditinggalkan, maka efek fitnah tersebut luar biasa. Oleh karena seorang waspada, siapapun dia waspada dengan fitnah. Demikian juga misalnya dalam ayat yang berikutnya, kata Allah wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 65, huwal qahiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Dialah Allah yang mampu untuk mengirim azab dari atas kalian atau dari bawah kalian, aw yalbisakum syi'an fa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, atau menjadikan kalian saling bergontok-gontokan sehingga sebagian kalian merasakan keganasan sebagian yang lain, itu menjadikan kalian bermusuhan. Ini di antara bentuk fitnah adalah saling menyerang di antara kaum mukminin, bahkan terjadi bunuh-bunuhan di antara kaum mukminin. Kata Rasulullah SAW, aku minta kepada Allah 3 permintaan, maka Allah mengabulkan 2 permintaanku dan Allah menolak 1 permintaanku. Aku mohon kepada Allah alla yuhlika ummati bisana fa'ataniha. Aku minta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kemarau, maka Allah kabulkan. Kemudian aku minta lagi, alla yuhlika ummatu bil gharaq. Aku mohon agar umatku tidak binasa dengan banjir sebagaimana kaum Nuh, maka Allah pun kabulkan. Dan aku mohon yang ketiga, bisa atau alla ja'ala ba'sahum bainahum, dan aku mohon kepada Allah agar tidak menjadikan mereka saling gontok-gontokan, saling bunuh-bunuhan. Famana aniha, maka Allah pun tidak mengabulkan. Allah tidak mengabulkan. Jadi di antara fitnah yang timbul bisa mengakibatkan keributan, bahkan terjadi pembunuhan, bahkan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Maka disinilah Syekh Muhammad Wahab rahimahullah membawakan bab tentang fitnah agar kita waspada, karena fitnah itu bisa berdampak macam-macam. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar, bahkan sampai pembunuhan, dan bahkan sampai pada kemurtadan. Baik, apa saja macam-macam fitnah? Macam-macam fitnah bisa beberapa pembagian. Ada yang membagi, ya. Pertama ada yang membagi menjadi 2, yaitu fitnah syahwat dan fitnah apa? Syubhat. Ini seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membagi fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat terkait dengan pemikiran,
Adapun fitnah syahwat terkait dengan hawa nafsu, terkait dengan hawa nafsu. Maka fitnah syahwat di antara adalah bid'ah, misalnya kufur, ya. Bid'ah ini terkait dengan syubhat. Kemudian yang terkait dengan syubhat, bid'ah, kemudian kufur, kemudian kemunafikan, ya. Ini semua terkait dengan apa? Syubhat. Yang terkait dengan syahwat tentunya banyak, seperti fitnah wanita, ya. Untuk laki-laki, kemudian harta, ya. Jabatan, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Ini diantara pembagian fitnah. Ada juga yang bagi fitnah, ada juga yang bagi, sebagian dalam Al-Quran menjadi pertama adalah terkait kebaikan, yang kedua terkait keburukan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, tadi sudah saya sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan maupun dengan apa? Kebaikan. Jadi ada sebagaimana keburukanlah ujian, kebaikan juga apa? Ujian, ya. Keburukan seperti apa? Sakit, ya. Miskin, terus apa? Tidak ganteng, tidak cantik, wajah pas-pasan. Ini contoh. Ya, pas-pasan, pilihan orang macam-macam. Apalagi sakit, miskin, wajah pas-pasan, terus apa lagi? Apa? Ya, misalnya cacat, ya, ini dan lain-lain. Ini namanya terkait dengan kebaikan, misalnya apa? Harta, jabatan, popularitas, ganteng, cantik, ya, dan lain-lain, ya. Maka semuanya adalah fitnah. Ini yang bagi, ini secara klasifikasi. Adapun kalau per fitnah, maka fitnah macam-macam, ya. Ditinjau dari model-model fitnah, ya. Maka sangat-sangat banyak. Di antaranya tadi sudah sebut, misalnya pertama fitnah harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah apa? Harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mal fakhra akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalian miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang saya khawatir kalian dibukakan dunia sebagaimana telah dibukakan pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk banyak-banyakan harta sebagaimana umat-umat sebelum kalian telah berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Maka kalian akan pun dibinasakan dengan dunia sebagaimana umat sebelum kalian juga telah dibinasakan dengan harta dan dunia. Ini benar bahwasanya fitnah dunia bahaya. Bahkan bukan cuma di kalangan orang-orang awam, bahkan masuk di kalangan dunia pengajian, maksud saya. Fitnah dunia luar biasa. Maka bahkan misalnya pengajian, tapi misalnya di kalangan ibu-ibu mungkin ketika pengajian pamer-pameran barang branded, ya. Satu bawa tas branded, satu bawa jam branded, satu bawa apalagi yang branded, dompet branded, satu bawa suami branded. Atau bawa. Jadi pengajian tapi ibu-ibu sosialita malah pamer-pameran apa? Fitnah, ya. Lalu bicara misalnya pembicaraan tentang yang mungkin tidak pantas dibicarakan oleh penuntut ilmu, terkadang dibicarakan itu ada ini, ada bangga-banggaan tentang mobil mewah lah, apalah, jadi pembicaraan. Apalagi kemudian sebagian dai kemudian mencontohkan perkara-perkara dunia. Yang seharusnya orang yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza ru'u dzukirallah. Itu orang-orang yang terbaik kata Nabi yang jika dilihat
maka orang akan ingat Allah. Bukan jika dilihat maka ingat dunia. Tapi kalau dilihat maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering bilang pengajian yang buat antum semakin zuhud kepada dunia itu pengajian yang benar. Tapi kalau pengajian buat antum semakin duniawi, salah bergaul, ya akhirnya tambah duniawi, malah akhirat dibikin lahan duniawi, maka ini pengajian kurang tepat. Kurang tepat. Makanya fitnah harta ini luar biasa. Fitnah harta luar biasa. Orang bisa terjatuh dalam fitnah harta. Kalau fitnah harta menzalimi, bisa menzalimi orang lain. Benar atau tidak? Benar ya. Benar ya. Karena harta akhirnya jatah haji orang diambil. Benar atau tidak? Benar, fitnah dunia. Fitnah dunia. Maka jangan kita merasa aman ya. Fitnah dunia bisa menimpa siapa saja ya. Jangan bilang saya udah lama ngaji ya. Sekarang ada fenomena orang lama ngaji malah bicara duniawi. Waktu dia ngaji dulu nggak pernah buka dunia. Sekarang dia mulai tambah keren, mulai kayak orang OKB, orang kaya baru. Jadi mulai udik kalau bahasa kita. Ngerti udik nggak? Ngerti ya? Itu bukan bahasa Papua aja kan? Kalau kita Papua bilangnya apa? Udik. Ya. Ngeri fitnah. Fitnah harta. Taib yang kedua fitnah apa? Wanita. Ini lebih dahsyat lagi ya. Fitnah wanita ini juga jangan pernah sepele, sudah terlalu banyak orang berjatuhan. Dan jangan menyangka fitnah wanita hanya mengenai orang-orang jalanan, orang-orang ke diskotik. Orang-orang soleh juga terpapar dengan fitnah wanita. Contoh nyata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf soleh atau tidak? Apa kurangnya solehnya? Nabi alaihissalam tergoda dengan fitnah, terpapar dengan, maksudnya dihadapkan dengan fitnah apa? Wanita. Seperti Jurej ahli ibadah. Juga digoda dengan fitnah wanita. Ketika ada Bani Israel yang hasad kepada Jurej karena dia ahli ibadah, mereka ingin jatuhkan kedudukannya. Maka datanglah seorang wanita tercantik di zaman itu. Ya, kalau orang sebut cantik, dia yang paling cantik. Dia mengatakan kepada orang-orang yang hasad sama Jurej, in syi'tum la aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, saya akan fitnah si Jurej untuk kalian. Jadi memang dikirim makhluk halus untuk menggoda. Jangan bilang saya sudah ngaji tidak akan gugur. Ya, semua fitnah bisa kena siapa saja. Kalau sudah fitnah wanita, mau jenggot gak jenggot ya sama saja. Semua kalau masih normal, kecuali antum gak normal. Kalau antum masih normal, akan fitnah wanita sangat luar biasa. Wanita itu jangankan wajahnya, kadang kukunya saja bikin masalah. Jangankan kukunya, WhatsApp-nya aja bisa bikin masalah, bisa bikin penasaran, ya gak? Benar atau tidak? Ya kan? Kayak haluk akhi, hihihi, hehehe, ya udah bisa goyang. Ini siapa ini, penasaran? Fitnah. Oleh karenanya jangan pernah sepelekan fitnah apa? Wanita. Satu-satunya cara untuk selamat jangan kasih celah, itu aja. Ya. Apa kata Zulaikha atau Imratul Aziz? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah merayunya tapi dia bersikeras, tidak ada kasih celah sama sekali. Subhanallah. Jurej ketika digoda oleh sang wanita yang sangat cantik jelita, dia datang, Jurej. Apa kata Nabi ketika menceritakan, walam yaltafit ilaiha, dia enggak noleh sama sekali. Karena perempuan terlalu cantik, kalau dia noleh selesai. Dia enggak noleh sama sekali. Itu masalahnya apa? Kita kasih celah. Kalau kita kasih celah, sudah kita terbawa. Kita terbawa. Lagi sekarang dunia medsos. Rasulullah sebutkan bahwasanya fitnah, ya, pintu-pintu fitnah, alaiha suturun murkha, ada sitar-sitar yang turunkan. Jadi bukan pintu lagi, bahkan cuma tirai. Sampai ada yang menyerukan, ya Abdullah, ya wahai Abdullah, jangan kau taftahu, jangan kau buka tirai tersebut. Innaka in taftahu talijhu. Kalau kau buka tirai tersebut, kau akan masuk. Karena Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah luar biasa. Yang sekedar pintu, tapi bukan pakai ada apa, tapi nggak ada pintunya, cuma apa? Tirai. Kalau orang buka pasti masuk. Sama kalau lihat sekarang, zaman sekarang siapa yang ngeklik masuk. Tinggal ngeklik atau tidak. Jadi tinggal jari kita yang ngeklik atau tidak. Kalau ngeklik selesai, pasti masuk.
karena begitu mudah untuk masuk. Kalau sudah terlanjur scroll ke atas, jangan turunkan lagi ke bawah. Akhirnya ngeklik, akhirnya fitnah. Maka seorang waspada, baik laki-laki terhadap wanita maupun wanita terhadap laki-laki. Kenapa begitu mudah terfitnah? Karena ada syaitan yang menggoda, ya. Karena syaitan yang menggoda. Kita sebut lagi fitnah popularitas. Ya, subhanallah, siapa yang tidak suka dengan terkenal, ingin dikenal orang, jadi buah bibir orang-orang, kemana-mana jadi lirikan orang, ya. Orang senang dengan popularitas, ya, ingin dikenal, ingin disanjung, maka ini fitnah luar biasa. Seorang waspada. Dan di dunia dakwah juga dunia popularitas, Seorang ingin terkenal, ingin nebeng sama ustadz sehingga dia populer juga, menunjukkan bahwasanya ustadz dekat dengan saya, dia ingin populer, ya. Sama seorang ustadz misalnya tunjukkan saya populer, saya dekat dengan syekh, saya dekat dengan siapa, jadi maka ini semua hati-hati fitnah popularitas. Ini sangat terkait dengan masalah ikhlas atau riya. Ikhlas atau riya, ingin diketahui. Seorang umrah ingin satu dunia tahu dia sudah umrah, ya. Seorang hafal Quran, dia ingin tahu satu dunia tahu saya sudah hafal Quran. Seorang ambil qiraah sab'ah, ingin tahu seorang bosnya satu dunia tahu saya sudah ambil qiraah sab'ah. Ingin populer. Ingin apa? Populer. Ya, hati-hati, ini juga sangat berbahaya fitnah popularitas. Itu popularitas di antara kita. Kalau orang-orang kafir, mereka populer dengan bikin macam-macam, ya, dengan jalan rambut sebelah gundul sebelah panjang, atau rambutnya warna-warni, ya, atau ya, ingin dikenal orang semua ngelihat, ya. Kalau dia jalan di hutan mungkin dia nggak begitu, ya, karena mau terkenal di depan siapa, ya. Ya. Maka hati-hati dan lain-lain. Belum maka fitnah, ya, fitnah jabatan, ya. Ada seseorang bilang sama Ustaz, doain Ustaz, saya mau nyalek, ya. Semoga berhasil. Saya bilang, saya doakan semoga yang terbaik buat kamu, ya. Saya nggak bilang semoga kau menang, ya. Kalau menang belum tentu baik bagimu, ya. Saya bilang semoga Allah berikan yang terbaik. Ternyata gagal. Bukan karena doa saya, mungkin gagal pokoknya. Menyalek lagi kedua kali, Ustaz doain semoga menang. Saya bilang lagi semoga Allah berikan yang terbaik. Gagal lagi, ya. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik bagi dia. Yang ketiga, Ustaz doain. Akhirnya menang. Intinya jawaban itu fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Ya. Ujian berat, ya. Kadang saya jalan lihat ada orang miskin jualan enggak lah. Saya bilang ini gimana? Nanti yang ditanya siapa tentang orang ini yang mungkin sampai malam kerja belum ada yang belanja, belum ada yang beli. Jalan dengan anaknya susah. Ke rumah sakit tidak ada biaya misalnya. Yang tanggung jawab yang pejabat yang tanggung jawab. Yang ngurusin dia. Makanya Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ya, inni araka dhaifan." Wahai Abu Dzar, saya lihat engkau seorang yang lemah. Wa inni uhibbuka fillah, dan saya cinta engkau karena Allah. La ta'amaranna ala itsnain, jangan kau jadi pemimpin dua orang. Wala tatawallayanna malal yatim, dan jangan kau urusin harta anak yatim. Ya, karena jabatan itu bukan cuma sekedar integritas aja, kejujuran, tapi butuh keahlian. Abu Dzar jujurnya kayak apa? Enggak ada yang ragu jujur, tapi menurut Nabi dia lemah untuk ngurusin kepemimpinan. Kau enggak pantas. Saya cinta kau karena Allah. Sebaiknya kau tidak usah ngurus manusia dan juga jangan ngurus harta anak yatim. Jabatan fitnah. Fitnah tanggung jawab di akhirat seperti apa? Kalau soleh, masya Allah, betapa banyak pahalanya. Tapi kalau nggak soleh, hancur lebur. Ya. Belum fitnah dihormati. Ya. Tapi ada kawan cerita, dia mengunjungi ada seorang pejabat di suatu kota. Terus sudah waktunya terbang, kata pejabat tersebut, tenang, saya yang atur. Bandara saya yang pegang, nanti aja. Disuruh telat. Cuma saya gelisah, jangan Pak, tenang aja. Dia pengen nunjukkan dia jago. Bahwasanya dia bisa tahan apa? Pesawat. Dan memang benar pesawat tahan, nggak bisa terbang. Orang semua sudah naik harus nungguin dia. Teman saya gelisah, jangan, tenang aja. Ya tenang, tapi begitu masuk semua orang lihat. Jadi kan zalim.
Orang udah nunggu dari tadi, dia cuma ingin nunjukkan dia ya. Buat apa nunjukkan seperti itu? Bosnya orang nunggu saya, semua keputusan saya. Bukannya memudahkan tapi malah menunjukkan saya jagoan. Tapi zalimi orang. Fitnah jabatan ngeri ya. Fitnah jabatan popularis. Orang kalau populer lah susah udah. Kemana-mana jadi sorotan. Jadi halusinasi. Sedikit makan kayaknya ada yang lihat. Jelas kayak ada yang lihat ya. Nggak bebas. Harus selalu main drama. Harus keren. Harus gini. Harus gini. Hidup penuh dengan drama. Jalan sama keluarga harus kelihatan romantis, harus kelihatan hidup dengan. Kalau nggak terkenal, siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat. Makan bakso jongkok nggak ada yang lihat. Tapi kalau terkenal, makan bakso jongkok satu, masya Allah, tawadu. Ngeri popularitas ngeri, ngeri. Salami orang sana, salami orang sini, minta foto sana, minta foto sini. Kalau ada masalah jadi viral, repot. Kalau tidak dikenal, enak kan kayak antum gak ada yang kenal. Enak gak? Enak. Fitnah luar biasa. Baik. Fitnah apa lagi? 5. Fitnah syubhat. Ini juga luar biasa zaman sekarang. Syubhat di mana-mana. Syubhat yang membuat orang ragu dengan akidah Ahlussunnah. Syubhat yang membuat orang ragu tentang Islam, ya. Ngeri, syubhat di mana-mana, sehingga seorang bisa murtad atau bisa meninggalkan akidah Ahlussunnah gara-gara fitnah syubhat yang luar biasa. Dan sekarang sarana untuk akses syubhat mudah, tidak seperti dulu yang susah ya. Belum fitnah kekuasaan, ya, yang tadi disebutkan fitnah kekuasaan. Yang bisa gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, sampai bisa mengakibatkan bunuhan. Bunuh sana, bunuh sini, racun sana, racun sini, ungkap aib orang untuk menjatuhkan lawan politik, ngeri. Mengangkap ini, yang itu ndak usah, ini aja yang ditangkap. Nanti aja, habis masa kedua baru tangkap. Sekarang ngeri deh. Ngeri. Alhamdulillah afana. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah seperti ini. Dunia dapat harta, dapat kekayaan, dapat kemudian meninggal itu urusannya panjang. Bahagia tidak harus jadi orang terkenal. Bahagia tidak harus jadi orang kaya. Benar harta sebab kebahagiaan, tapi belum tentu orang kaya pasti apa? Bahagia. Betul, banyak orang kaya yang akhirnya narkoba, akhirnya cari kebahagiaan sampai jauh-jauh, sampai kesana kemari. Orang miskin bahagia, tinggal beli bakso bahagia. Iya enggak? Tinggal beli bakso, wah enak sekali, bahagia, selesai. Tinggal jalan sama istri, jalan-jalan sudah bahagia. Kalau orang kaya nggak bisa bahagia gitu, harus ke Paris. Kalau orang miskin Parangtritis, selesai. Paris Parangtritis. Jadi jangan bilang bosnya kalau kaya pasti bahagia. Enggak mesti. Oleh karenanya kita hanya minta al-afiyah. Was'alullaha al-afiyah. Afiyah itu keselamatan. Itu yang paling penting, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pikir subhanallah, masing-masing ada ujiannya ya. Ada orang, aduh, kalau dia berkaca sedih, muka saya kok begini ya. Coba kalau antum mukanya ganteng, waduh, fitnah luar biasa. Dia telepon cewek. Dia enggak. Kalau gini kan enggak ada yang telepon. Kita yang nelpon malah. Tapi kalau ganteng, waduh. Coba kalau perempuan cantik dia pingin pamer kecantikannya, dia buka auratnya, mungkin jadi artis kemudian buka aurat, nggak tahulah. Maka masing-masing ada ujiannya, Kalau punya duit lebih, pingin beli ini yang mewah, pingin ini yang mewah. Dia nggak tahu setiap yang dia beli itu dihisap nanti. Tapi kalau nggak punya duit, mana mau beli apa? Bagus sekali ya, nggak ada duit. Udah aman. Karenanya alhamdulillah Allah berikan banyak keselamatan bagi kita, tetapi fitnah senantiasa menanti. Baik, apa hikmah fitnah? Fitnah hikmahnya adalah ibtila, ikhtibar, ujian. Agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana imannya tidak benar. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya.
Jadi tujuan fitnah adalah untuk ujian. Untuk ujian. Kata Allah di antaranya seperti dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 1 sampai 3. Apakah manusia dibiarkan ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, dibiarkan berkata kami beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka diuji, mereka juga diuji sekarang. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, agar Allah tahu mana yang benar, yang jujur imannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah tahu mana yang imannya dusta. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 179 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak akan biarkan orang-orang beriman dalam kondisi antum seperti sekarang ini. Tapi Allah akan menguji kalian ya hatta yamizal khabitha minat thayyib, agar Allah bisa nampak mana yang buruk dan mana yang baik. Kalau enggak ada ujian, semua nyaman-nyaman aja. Yang munafik juga bisa sembunyi-sembunyi. Ya, tapi Allah uji sehingga Allah tahu mana yang benar, mana yang buruk. Ya, dengan iman bisa terbedakan mana yang benar, mana yang buruk. Demikian juga surat Al-Hajj ayat surat 11 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullah ala harf." Di antara manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran aja, tidak totalitas, di pinggiran aja. Kata Allah, "Fa in asabahu khairun tuma'anna bi." Kalau dapat kenyamanan, dapat kebaikan, dia tenang. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau ditimpa dengan fitnah, ujian, dia berbalik. Ya, berbalik. Khasirat dunya wal akhirah. Maka dia rugi dunia dan akhirat, ya. Maka inilah ya yang apa namanya tujuan adanya fitnah adalah untuk di ujian, ya. Baik. Saya lupa di antara fitnah Allah mengatakan ya wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun, ya. Kata Allah kan, jadi di antara model fitnah yang juga perlu diperhatikan adalah Allah menjadikan sebagian kalian fitnah bagi yang lain. Dalam surat Al-Furqan ayat 20, ya. Quran surat 25 ayat 20. Kata Allah, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun." Kami jadikan sebagian kalian fitnah bagi yang lain apabila kalian bersabar. Ini modelnya juga banyak. Modelnya juga banyak. Seperti antara Nabi dan pengikutnya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika para Nabi dan pengikutnya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ini mengatakan yaitu para nabi dan umatnya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, yaqulullah, Allah berfirman, "Innama nabtalika wa nabtali bika," ya. Atau inni mubtalika wa mubtalin bika, ya. Inni mubtalika, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengujimu wahai Muhammad dan saya akan jadikan engkau sebagai bahan ujian. Jadi Rasulullah Allah akan uji dengan umatnya, ya enggak? Dan Rasulullah sendiri adalah ujian bagi umatnya, mereka beriman atau tidak. Para nabi diuji dengan umatnya. Umatnya ada yang nakal, ada yang kurang ajar, ada yang baik, ada yang berkhianat, macam-macam. Ada yang membangkang, ada yang ingin bunuh mereka. Dan umatnya pun diuji dengan para nabi. Nah, ini contoh, kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain. Ini contoh antara Nabi dan para umatnya. Spesifik lagi seperti para Nabi dengan musuhnya. Dengan musuh-musuhnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 31, ya. 25 ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin."
Maka demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kaum mujrimin. Jadi Allah ciptakan musuh memang buat para nabi. Allah ciptakan Abu Jahal buat musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan Abu Lahab untuk musuhi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal dan Abu Lahab diuji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka bangga, mungkin mereka ramah bermesraan di antara mereka. Ketika Nabi jadi nabi dimusuhi. Sebelum Nabi jadi nabi, Nabi disayang. Abu Jahal sayang, Abu Lahab sayang. Karena Nabi sampai dijuluki oleh Quraisy, dibanggakan Muhammad sebagai as-sadiqul amin. Orang yang jujur dan terpercaya. Tapi ketika Nabi menunjukkan statusnya sebagai seorang nabi, maka mereka tidak suka. Nabi diuji dengan mereka, Abu Lahab pamannya, Abu Jahal teman mainnya, jadi musuhnya, dan mereka juga diuji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Nabi Musa dengan Firaun. Subhanallah, Firaun diuji dengan Nabi Musa, Nabi Musa dengan Firaun. Bagaimana Firaun bapak angkatnya? Sampai dulu Musa dipanggil sebagai anak angkat sama Firaun karena tinggal di istana Firaun. Setelah itu dia jadi nabi, Firaun musuhi Nabi Musa. Ya, seperti itu. Demikian juga antara solehin dengan talihin, antara orang pendosa dengan orang solehin. Ujian satu dengan yang lainnya. Ini contoh ya, para nabi dengan musuhnya. Kemudian yang ketiga misalnya para solehin dengan para pendosa, saling diuji. Di antaranya suami dan istrinya. Suami dan apa? Dan istri. Suami diuji dengan istri. Bagaimana bisa menunaikan hak istri dengan baik? Ya. Sabar dengan kelakuan istri. Yang kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Kata Nabi, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awajashin fi dhila a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok paling atas. Sebagian ahli tafsir mengatakan wanita itu dari tulang rusuk pasti bengkok, enggak mungkin lurus. Ya. Kalau kau ingin luruskan, patah itu tulang rusuk. Itu tulang rusuk kalau kau luruskan, patah atau tidak? Patah, bukan lagi tulang rusuk, tulang patah. Jadi jangan berharap dapat wanita yang lurus. Pasti bengkok. Kemudian kata Nabi, wa inna awajashain fil dhilla alau, di yang paling bengkok paling atas. Ada yang mengatakan mulutnya bengkok. Kita tidak bilang otaknya apa, mulutnya. Kenapa? Ngomongnya sering salah, sering mungkin tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, Nabi mengucapkan itu buat apa? Agar kita bersabar. Bosnya istrimu adalah ujian. Makanya Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian benar-benar perhatian kepada para wanita berbuat baik. Bahkan di antara mana istausu, yaitu hendaknya kalian para laki saling ingatkan satu dengan yang lainnya. Gimana sama istrimu? Sabar enggak? Satu lagi, sabar enggak sama istrimu? Kalau ada yang mengeluh, istri saya gini-gini. Emang istri kamu aja yang begitu? Sabar. Semua juga curhat, semua sabar. Apalagi istri zaman now. Ya karena suaminya juga suami zaman now. Jadi diuji dengan istri. Sama, istri juga diuji suami. Harus menunaikan hak suami. Kata Nabi SAW, lan tu'addiyal mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidak akan seorang wanita menunaikan hak Allah sampai menunaikan hak suami. Harus sabar, harus nurut, taat. Suami perintah harus taat semaksimal mungkin. Keriduan suami adalah pintu surga bagi wanita. Uji. Dan masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Subhanallah, fitnah di antara satu dengan yang lain. Di antaranya nomor 5, rakyat dan penguasa. Sama. Penguasa diuji dengan rakyat, rakyat diuji dengan apa? Penguasa. Di antaranya ayah dan anak, orang tua dan anak. Allah berfirman, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta kalian fitnah, anak kalian juga fitnah. Ujian dari Allah. Apakah kalian sudah mendidiknya, mentarbiyahnya dengan benar? Fitnah. Apa kalian sudah mengarahkannya?
fitnah, ujian. Kita akan ditanya pada hari kiamat kelak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpinin. Antum akan ditanya gimana ngurus anak antum, akan ditanya. Dibiarkan apa diurusin? Betapa banyak orang nangis ingin punya anak, Allah tidak kasih. Antum dikasih anak, antum lalaikan. Kita sebagian kita lalaikan, dicuekin. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Ya. Sehingga banyak anak-anak seperti anak yatim. Ya. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, dia seperti anak yatim. Seperti nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bapaknya sibuk jalan-jalan, ibunya sibuk sosialita. Bapaknya grup WhatsApp 100, sibuk jawabin WhatsApp terus, ibunya juga banyak grup WhatsApp. Kapan ngurus anak? Sama, sang anak juga akan ditanya apakah sudah berbakti sama orang tuanya. Maka ini waspada ya, bahwasanya sebagian kita fitnah bagi yang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Tapi ini hadis panjang ya, masih waktu tinggal 8 menit ya. Saya tunda aja karena habis ini saya mau cerita di hadis ini tentang berbagai fitnah yang sampai pada pertumpahan darah di antara kaum mukminin, insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Sampai sini aja dulu. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.